Masih bersama saya Rahayu Giapar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Karena alasan sakit dan hendak selesaikan tugas instansi, permohonan penangguhan penahanan 6 tersangka korupsi masker di Mataram dikabulkan. Harga sembako semakin mahal, warga di Lombok Tengah menyerbu operasi pangan murah yang digelar di Jalan Protokol Kota Praia. Kebingungan ditagih royalti musik, pengelola hotel di Mataram minta aturan tersebut dikaji ulang. Seorang pria berinisial MU 53 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di rumahnya di Dusun Mendagi, Desa Beleka. Saat menunggu pembeli, polisi menyita sabu-sabu seberat 0,36 gram, alat isap dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar dan pengembangan kasus narkotika yang melibatkan tersangka yang lain yang telah ditangkap sebelumnya. Selain mengedarkan narkotika, tersangka juga merupakan pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Penangkapan ini kami lakukan berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan dari masyarakat sekitar yang resah dengan maraknya peredaran narkotika di lingkungannya. Kemudian hasil informasi dari masyarakat ini kami dalami dan memang benar ternyata yang bersangkutan tersangka MU ini memang benar melakukan peredaran narkotika jenis sabu di rumahnya. Kemudian pada hari ini kami langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumahnya sedang menunggu pembeli. Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kami juga berhasil mengamankan calon pembeli yang akan membeli narkotika jenis sabu dari yang bersangkutan. Apa kerjaan sini sehari-hari, Pak? Enggak susah. Buruh atau apa gitu? Ada sawah, ada yang bisnis motor atau mobil gitu. Oh, sudah lama ini bisnis jual beli sabun? Enggak, saya kan memakai. Oh, memakai. Ya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ratusan warga menyerbu operasi pangan murah yang digelar Polres Lombok Tengah bersama Bulog NTB di Jalan Protokol Kota Praia pada Kamis siang. Pasar murah kali ini khusus menjual beras kemasan 5 kg yang dijual seharga Rp58.000 di bawah harga pasaran. Agar terbagi merata, penyelenggara menyiapkan 2 ton beras premium, sementara warga dibatasi hanya membeli 10 kg saja. Operasi pasar murah bertujuan untuk menormalkan pasokan beras dan membantu warga memenuhi kebutuhan pangan mereka. Untuk target hari ini kita sudah melakukan target untuk 2 ton di lokasi ini habis. Kemudian di pos-pos jajaran juga masing-masing 1 ton, tapi masih berlangsung. Untuk sampai hari ini distribusi dari Bulog sudah sekitar 17 ton, tetapi yang mampu terjual baru sekitar 10 ton. Operasi pangan murah diapresiasi warga karena cukup membantu di tengah melonjaknya harga sembako di pasaran. Lumayan murah. Murah ya? Kalau di pasar berapa, Bu? 14-an harganya. 14. Kalau di sini? 11 lebih kayaknya ya. 11 ya. Yang per kilo ya? Ya, per kilo. Ini beli berapa kilo ini? 2 2 piece ya? Yang 10 kilo berarti? Yang 10 kilo. Oh, dengan adanya pangan murah ini terbantu nggak, Bu? Merasa terbantu. Ya. Di tengah kondisi harga beras yang mahal ya? Yang harga normalnya kan sampai 15-an sekarang beras. Selain menggelar operasi pasar di Kota Praia,
Polres Lombok Tengah juga melakukan hal serupa di setiap polsek untuk memudahkan warga mendapatkan bahan pokok. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Angka kunjungan wisatawan mancanegara di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat mulai ramai memasuki liburan musim panas sejak awal Agustus lalu. Asosiasi Pengusaha Hotel Senggigi mengaku tingginya kunjungan wisatawan asing membuat tingkat hunian kamar hotel meroket dari sebelumnya 60% menjadi 95% atau sekitar 190 kamar dari total 200 kamar yang tersedia. Tidak hanya itu, kehadiran wisatawan juga mampu membangkitkan ekonomi pelaku wisata di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Selain menggencarkan promosi, pentingnya konektivitas dan fasilitas pendukung menjadi kunci terus meningkatnya kunjungan destinasi wisata. Di bulan Juli itu kita tutup hampir 94%. Kemudian Agustus ini kita order booking aja sudah di 96%. Jadi perkiraan kita bisa bertahan, bisa closing di 96 atau 97% lah di bulan Agustus ini. Ya overall untuk seluruh destinasi Senggigi ini kisaran di angka 85%. Jadi ini adalah high season ya, khusus di bulan Juli dan Agustus. Kita minta tolong dilihat lagi untuk contohnya undang-undang atau bukan undang-undang peraturan daerah tentang kerja ya. Bukan ya itu satu untuk tentang kunjungan kerja atau kegiatan di MICE di hotel itu tetap harus dibantu lagi. Selain berharap angka kunjungan terus meningkat hingga akhir tahun nanti, pelaku wisata juga meminta Pemda membantu perbaikan fasilitas di kawasan wisata serta mendukung keamanan para wisatawan yang berlibur. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.